Mungkin, setelah ini mungkin, Mbak Endang mau menanggapi atau menambahkan tentang, mmm, peluang investasi properti di tahun depan? Oke, terima kasih banyak atas invitation-nya dari Kumba, Bang Indra, dan teman-teman semua. Saya itu orang, penjualan dan saya itu senang banget kalau punya teman baru. Saya senang banget hari ini diminta sharing sama Bang Indra. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya, Endang Wasyati Wirono. Saya di dunia properti, di dunia brokerage itu dari tahun 2009. Background saya adalah, seorang banker dulu, jadi saya di banker itu kurang lebih, 4 tahun, kemudian saya, morfologi, berubah menjadi seorang, property broker, company seperti itu ya, dengan modal yang minim, dengan experience yang minim, zero malah, dan sampai akhirnya hari ini. Kemudian, banyak hal yang saya pelajari di dunia brokerage, di dunia properti, dan sampai hari ini saya jatuh cinta di dunia properti dan rasanya saya nggak mau pindah ke lain hati, nggak mau pindah ke dunia yang lain, seperti itu ya. Jadi, saya sangat, in love begitu ya di dunia properti ini. Saya mau menanggapi tadi, dari Mbak Ruth ada sampaikan bahwa milenial itu, gimana ya biar bisa punya properti seperti itu. Nah, ini adalah isu yang harus dikampanyekan oleh siapapun saat ini, apalagi generasi-generasi, milenial yang sebenarnya sekarang ini tajir-tajir banget, rebahan aja bisa dapat, rezeki gitu ya, bisa dapat uang dari nggak harus ngantor seperti zaman saya dulu gitu ya. Jadi bisa bisa me-leverage, knowledge-nya itu hanya dengan rebahan, terus kemudian juga bisa generate income itu hanya dari rumah saja seperti itu, which is dengan segala informasi yang terbuka itu mudah banget dan, dengan hal tersebut harusnya milenial lebih membuka mindset bahwa punya properti itu, harus saat ini gitu ya, it's time to buy, don't delay it gitu. Jadi harus beli saat ini. Kenapa? Karena land itu punya Tuhan itu nggak pernah bertambah. Sementara jumlah, populasi, jumlah citizen, itu setiap hari kalau kita cek rumah sakit, ada berapa bayi yang lahir. Which is, ya populasi bertambah, citizen bertambah, artinya, eee, harga properti nggak bisa dipegangin, ya kan. Jadi, tanah itu karena semakin lama, jumlah penduduknya semakin banyak, ya jumlah tanah terbatas. Jadi mau nggak mau capex tanah itu menjadi tinggi. Jadi kalau semakin menunda untuk membeli properti, ya akan dapat harga yang, tidak layak bahkan mahal, seperti itu. Jadi don't delay gitu. Jadi miliki rumah pertama, apapun itu, meskipun rumah FLPP, rumah subsidi, itu harus segera punya, seperti itu. Nanti untuk rumah kedua, ketiga itu nyusul aja, seperti itu. Nah, anyway, saya ada siapkan, sedikit slide yang saya bisa, sharing ke teman-teman. Kalau di sini ini senior semua ya, apalagi UI, universitas yang keren banget ya, yang saya juga nggak masuk ke sana, karena saya hanya kuliah itu di Palembang, Sumatera Selatan, tapi saya bangga, dari manapun asalnya kita punya kesempatan untuk, maju sih, seperti itu. Next. Jadi saya kasih judul slide saya Property Outlook 2022. Ini sekilas sedikit tentang saya, tidak kenal maka tidak sayang. Saat ini saya punya 1 orang suami, 2 orang anak. Ada beberapa pengalaman experience saya di organisasi. Saya ada di Indonesia Marketing Association, ada di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Sumsel, kebetulan saya ketua. Kemudian juga ada di HIPMI, ada di Kadin Indonesia, saya di Komtab Industri Hijau di bidang energi, di bidang perindustrian, sorry. Kemudian saya sekolahnya itu tidak linier, S1 saya itu ekonomi manajemen, S2 saya itu magister hukum, karena ceritanya biar tahu silsilah tentang perhukuman di dunia pertanahan itu seperti apa, seperti itu. Saya hustler, saya itu suka belajar, jadi dari manapun saya suka belajar, seperti jadi saya suka mendengar. Kemudian ini ada sosial media saya saya sebenarnya ingin banget mengupload acara ini ke Instagram saya, tapi kemarin Bang Indra nge-tag saya,
harusnya masih bisa. Actually ini juga kecanggihan teknologi. Instagram saya sedang dihack oleh orang Turki. Sudah kurang lebih 6 hari. Saya lagi minta bantuan ke manajer Facebook Asia Pasifik, Pak Nodi, sedang proses. Mudah-mudahan doakan bisa kembali lagi ke saya. Saya juga ada buat konten di YouTube. Jadi saya adalah anak muda yang adaptif. Jadi saya sosial media saya pakai semua. Karena sosial media itu adalah media promosi yang murah dan sangat relevan ya. Kalau untuk yang berbayar tentunya pakai punya Bang Indra dong. Seperti itu. Next. Oke, jadi kalau dilihat dari data tren pencarian properti tahun 2021, pencarian properti melalui platform digital seperti marketplace mulai diminati oleh konsumen yang memiliki kebutuhan akan properti tadi. Jadi sekarang ini konsumen sekarang itu konsumen sudah sangat adapt dan mereka sangat mengikuti perkembangan zaman. Sebelum mereka membeli, mereka pasti akan riset seperti itu ya. Mereka akan cari di Google, kemudian di marketplace yang ada. Kalau di kami sendiri, listing yang dititipkan ke kami ada taruh di 7 marketplace selain kita punya website sendiri. Next. Kemudian menurut Lamudi, melalui risetnya pada semester 1 2021, bahwa kenaikan penjualan sebesar 36,8 pada periode Juni 2020 hingga 2021. Jadi bukan anomali ya, karena memang kalau dilihat semasa pandemi, orang-orang sebenarnya membutuhkan space yang lebih besar. Mereka ingin ada outdoor area, kemudian mereka juga pengen ada penambahan kamar seperti itu ya. Kalau yang rumahnya kecil, work from home itu elu lagi gitu ya, itu bahaya banget. Makanya banyak kelahiran kan setelah pandemi ini seperti itu. Jadi that's why tren pencarian begitu juga transaksi itu meningkat. Next. Nah, pencari properti memiliki budget rata-rata sebesar 600 juta hingga 2 miliar untuk pembelian properti. Selain itu, tren juga menunjukkan bahwa mayoritas pencari properti yang menggunakan platform seperti Lamudi mencari harga rumah dengan kisaran harga 800 juta dan 600 juta untuk apartemen. Untuk pembelian tanah kafling, rata-rata pencari properti memiliki preferensi terhadap properti yang memiliki harga rata-rata 1,8 M. Nah, ini juga kami alami seperti itu ya. Jadi memang fokus kami sebagai real estate agent company, memang kami tidak memasarkan properti subsidi seperti itu, tapi memang rumah-rumah komersil yang mostly di atas 500 juta. Kemarin kami juga baru mengadakan expo di Palembang Icon. Jadi kita sudah mengcombine antara offline dan online karena ketika online saja itu memang ada traction-nya, ada keberhasilannya, tapi kalau di-combine dengan offline itu memang berbeda. Dan memang betul market di angka 600 juta ke atas itu sebenarnya masih punya buying power dan lumayan penjualannya dari event yang kami adakan seperti itu. Artinya memang di sini ada kebutuhan dan masih relate seperti itu. Next. Nah, dari sisi pembayaran, para pencari properti masih memiliki preferensi pembayaran secara kredit. Nah, ini juga dari perbankan sendiri saat ini itu ada banyak sekali relaksasi seperti kami kemarin masih dapat program DP sampai 4% seperti itu ya, which is tadi disampaikan Bang Indra juga, sometimes para pembeli properti muda itu untuk DP itu menjadi satu isu yang krusial seperti itu. Jadi kalau bisa diberikan DP yang ringan seperti itu menjadi satu ide yang bisa dikonversi ke penjualan seperti itu. Nah, mostly 70% itu mereka beli melalui non tunai seperti itu. Next. Adapun menurut riset marketplace dari rumah.com terdapat peningkatan sama ya. Jadi mereka
sama tadi, jadi mereka butuh space yang lebih luas. Mereka tadi ingin punya rumah di landed house yang biasanya di apartemen seperti itu ya. Jadi ada banyak motif-motif yang menyebabkan tren pencarian ini meningkat. Next. Nah, ini menurut Pak Panangian bahwa sektor properti di tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan kondisi di tahun 2020 dan 2021. Kenapa? Kalau kita lihat seperti kami di Kota Palembang saja vaksinasi itu sudah di atas 75%. Artinya herd immunity itu sudah terbentuk. Artinya sebenarnya masyarakat walaupun ada sedikit worry, ada kekhawatiran, tapi sudah agak stable seperti itu ya, memandang isu kesehatan, memandang isu krisis COVID, dan mereka akhirnya berpikir bahwa life must go on gitu. Makanya mereka sudah memberanikan investasi karena orang-orang yang behave, orang-orang yang punya tabungan, mereka berpikir bahwa ketika uangnya ditaruh di bank itu mendapat satu isu yang lain atau ancaman yang lain karena kan akan kena inflasi seperti itu. Jadi mereka masih lebih memilih mencari properti dengan harga terbaik karena sebenarnya sekarang kan di pasaran itu supply banyak sekali. Jadi mereka sangat leluasa untuk memilih yang mana sih yang terbaik sesuai budget di kantongnya untuk mereka bisa beli seperti itu. Next. Ya, jadi kalau menurut Pak Panangian di 2022 pertumbuhan sektor properti itu bisa di atas 10%. Wah, ini good news banget. Ya tadi, jadi vaksin sudah tercapai di atas 75%, kemudian juga pertumbuhan, kemudian regulasi dari pemerintah yang banyak sekali diatur oleh Pak Jokowi yang saya rasa ini akan menjadi satu hope lah seperti itu. Ya, bila nantinya ekonomi di Indonesia 2022 tumbuh di atas 5%, sektor properti bisa tumbuh hingga 15%. Wah, ini minta doa banget kepada senior-senior di sini untuk ini betul-betul terlaksana dan tercapai. Next. Ya, jadi di dalam kondisi normal, sebagian konsumen menjadikan properti sebagai tujuan investasi. Tetapi di dalam situasi krisis, kesehatan yang menimbulkan krisis ekonomi menyebabkan terjadinya seleksi pada sisi konsumen. Ini maksudnya bagaimana? Ya, jadi tetap sebenarnya kalau ngelihat saat ini juga tetap ada spekulan-spekulan. Bahkan saya punya investor yang mereka masih punya buying power yang luar biasa, bahkan mereka juga nggak punya spending. Jadi kalau biasanya keluar negeri, traveling, ini dolarnya nganggur-nganggur gitu, sampai jamuran kasar kata. Dan mereka tahu mereka harus harus take action bagaimana. Apalagi di Sumsel ini, kalau Bapak Ibu tahu, perkebunan sawit, karena di sini kita ditopang oleh industri perkebunan ya, ada perkebunan karet, ada sawit, dan sawit ini sesuatu yang anomali sekali ya. Jadi dari awal COVID sampai dengan sekarang itu dari harga TBS Rp1.000 sekarang menjadi Rp3.200, dan ini menjadi pilihan untuk para investor dan pelaku usaha untuk mereka masuk ke industri perkebunan ini. Dan ini yang dimaksudkan bahwa ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk tetap bagaimana dia masuk ke sektor yang sebelumnya belum dimasukin. Dan juga ada juga yang mereka memang sudah bermain di industri tersebut, mereka melakukan ekspansi dan memperluas perkebunannya seperti itu. Next. Kak, kecilin Kak. Yes, jadi pandemi COVID-19 memang banyak mengubah perilaku manusia, termasuk memunculkan sentimen negatif terhadap pasar apartemen, sementara pasar rumah tampak terus melambung di tengah pandemi. Tadi seperti yang Bu Imelda sampaikan seperti itu ya. Jadi sekarang kecenderungan para pembeli properti itu mereka menginginkan landed house seperti itu ya, landed house dengan konsep yang strong, dengan penghijauan yang banyak, kemudian juga banyak ruang-ruang area terbuka hijau seperti itu. Next. Nah, sama sebuah klaster atau hunian sekarang ini kenapa mereka dipilih oleh para pembeli? Karena menyediakan lingkungan yang
adapt dengan kondisi COVID-19 ya, banyak ada taman, kemudian juga ada danau, ada tempat-tempat untuk hangout bersama keluarga seperti itu ya. Jadi activity-activity outdoor yang sekarang lebih diutamakan oleh para pembeli seperti itu. Next. Nah, saat ini juga kalau untuk beli rumah itu juga dari bank-bank ada kredit kepemilikan rumah yang tadi mereka bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang fleksibel, masa tenor dan sampai DP itu bisa sampai 4% seperti itu. Next. Jadi tadi ya, Mbak Ruth jangan ditunda lagi, harus beli properti saat ini, jangan ditunda lagi. It's time to buy gitu, don't delay it gitu. Kemudian ini tadi udah disampaikan Bang Indra juga bahwa kebijakan pemerintah di sektor properti sepanjang tahun 2021 ada DP sampai 0%, relaksasi PPN, keringan BPHTB. Ini kita juga di last lap Desember ini kita masih kejar-kejaran untuk akad kredit. Bagaimana kita push untuk para pembelinya kita itu untuk akad kredit di Desember karena memang lumayan ya untuk PPN seperti itu. Next. Nah, kenapa sih Mbak Ruth harus investasi properti seperti itu ya? Nah, ini mungkin saya sharing alasannya. Next. Ya, investasi properti menjadi banyak pilihan karena dianggap lebih menguntungkan dengan kenaikan nilai yang menjanjikan di masa mendatang. Selain itu, investasi properti juga dinilai minimum resiko jika dibandingkan dengan investasi lainnya sehingga banyak dipilih oleh pelaku usaha. Ya, jadi kita selain bisa menempati seperti itu ya, kalau kita nggak menempati pun kita bisa menikmati yield sewanya, kita bisa pakai untuk disewa dan kita mendapatkan recurring income seperti itu. Next. Nah, ini juga beberapa kelebihannya, tentu setiap tahun walaupun sesuffer-suffernya itu tetap akan ada kenaikan capital gain seperti itu ya. Dan secara siklus tadi Bang Indra ada sebutkan bahwa properti itu punya siklus 7 tahunan seperti itu ya. Dan saya sudah mengikuti siklus itu. Tahun 2013 saya bersama partner itu bangun 17 titik ruko seperti itu ya. Jadi kita ngerasain jualan ruko di pinggir lorong aja laku seperti itu ya. Itu pada masa yang peak-peaknya sekali seperti itu. Dan makanya saya nggak pernah takut gitu ada di industri ini. Properti udah jump out sampai ke bawah pun itu pasti akan ada rising-nya. Jadi setelah krisis sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu saat ini adalah saatnya benar-benar untuk membeli karena di tahun depan kita nggak pernah tahu ya di tahun 2022, 2023 apakah Bapak Ibu masih bisa memegangin harga properti tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapatan yang pasti. Tadi ada dari capital gain tentu, kemudian juga ada recurring income yang kita dapatkan dari yield sewa. Kemudian adanya kontrol sebagai pemilik properti. Ya, kita bisa pegang aset itu secara real, which is itu punya hak kepemilikan, baik itu sertifikat hak milik, HGB, strata title, seperti itu ya. Dan itu kita bisa agunkan bahkan untuk bisa dijadikan sebagai kolateral seperti itu. Kemudian memiliki proteksi terhadap inflasi. Ya, jadi orang kaya punya problem kalau dia nggak pinter-pinter taruh duitnya di properti, maka uang yang disimpan di perbankan itu akan habis nilainya seperti itu ya. Kemudian memiliki daya ungkit sudah tentu, kemudian investasi yang terlihat fisik. Jadi kita bisa ngomong bahwa ini apartemennya, ini rumahnya, ini gedungnya, ini rukonya, ini gudangnya. Jadi jelas tangible ya, kita bisa lihat, kita bisa rasakan seperti itu. Nah, tadi saya tergelitik dari Bu Imelda bahwa NFT, non-fungible token. Nah, saya tertarik sekali dan saya yakin bahwa ke depan ini akan terhubung seperti itu ya. Jadi nanti pemilik properti bisa beli melalui NFT dan ini kita malah bisa jual ke market yang lebih luas, international. Jadi ini menurut saya akan menjadi satu. Mungkin kita nanti bisa diskusi ya. Jadi NFT coin yang kita akan jual ini malah bisa worldwide dan ini kita bisa jual ke foreign, which is untuk foreign beli di Indonesia kan saat ini kan ada limitasi minimal sekian. Tapi kalau kita pakai token NFT ke depan ini akan menjadi menarik sekali menurut saya dan ini kita bisa explore seperti itu.
Next. Sorry nih kalau malam-malam ini ada baby. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Mbak Endang. Terima kasih. Jadi kalau aku sih milenial jadi pengen berasa, aduh cepet ya buru-buru punya properti.